Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan Pak Adin ya di pembelajaran matematika khusus untuk kelas 5. Tidak lupa kita awali pembelajarannya dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalian bisa berdoa lengkap di rumah ya. Oke, kali ini kita langsung saja hajar materi kecepatannya ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kecepatan, tapi subbabnya itu kita membahas tentang kejadian berpapasan. Nah, untuk lebih memahami materi ini, Pak akan gambarkan sedikit. Nah, kejadian berpapasan itu yaitu terjadi ketika misalnya kendaraan, Pak ambil mobil saja ya. Mobil berangkat dari kota A, mobil 1, kemudian mobil 2 berangkat dari kota B. Kemudian mereka menempuh jalan yang sama. Nah, kemudian bertemu di satu titik, di satu jalan itu ya, dengan kecepatan masing-masing. Dari mobil 1 dan mobil 2 masing-masing kecepatannya berbeda. Oke, misalnya ini jalan. Ini jalannya. Nah, kemudian misalnya di sini kota A, ini kota A, ini kota B. Nah, ini ada mobil dari sini. Nah, rodanya lupa. Nah, kemudian ada mobil 1 dari sini. Kasih rodanya juga ya. Oke, berpapasannya misalnya di garis ini. Nah, di sini mobil 1 ya dengan kecepatan 1-nya, mobil 2 dengan kecepatan 2-nya. Simbol V ini simbol kecepatan ya. Jadi berpapasannya di garis ini nanti ya. Misalnya mereka bertemu, tapi mereka berangkatnya dengan waktu yang sama. Misalnya mereka bareng-bareng berangkat pukul 9 pagi misalnya ya. Nah, jadi berpapasan itu ketika dua buah kendaraan ya, atau dua buah pejalan kaki kah, atau apapun itu, ketika mereka berangkat pada lokasi yang berbeda. Yang satunya dari kota A misalnya, yang satunya dari kota B, kemudian menempuh jalan yang sama, kemudian bertemu di satu titik, di satu jalan. Nah, ini yang dinamakan dengan berpapasan. Oke, kira-kira mengerti ya? Nah, dalam kasus kali ini, pada kejadian berpapasan itu, kita akan mempelajari bagaimana mencari waktu atau time. Kapankah mereka berpapasan itu? Ketika kendaraan A dengan kecepatan 1 dan kendaraan B dengan kecepatan 2 kemudian menempuh jarak tertentu. Nah, kita langsung saja cekidot ke soalnya. Oke, di sini Pak sudah siapkan soal. Nah, ya kita langsung baca soalnya ya. Di sini ada Pak Zalaki mengendarai mobil dari kota A menuju ke kota B dengan kecepatan 40 km per jam. Dia berangkat pada pukul 8.00. Ya, sebut saja 8.00 pagi ya. Pada saat yang sama, Pak Rizal nih mengendarai mobil dari kota B menuju kota A. Jadi kebalikannya ya. Dengan kecepatan 60 km per jam. Berarti itu kecepatan simbolnya V ya. Jarak kota A ke kota B ya, atau disimbolkan dengan S, itu berjarak 200 km. Apabila mereka menempuh jalan yang sama, pukul berapa mereka berpapasan? Nah, jadi ketika melihat soal cerita seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan kata jawab di sini. Kemudian tulislah dik atau kepanjangannya diketahui apa yang tertera di dalam soal tersebut. Nah, kita baca soalnya ulang sama-sama ya. Pak Zalaki nih mengendarai mobil dari kota A menuju ke kota B. Nah,
Diketahuinya, kita buat gambar saja untuk mempermudah kalian memahami soalnya ya, supaya mudah diselesaikan. Nah, di sini jalan. Nah, di sini Pak buat mobil. Nah, ini mobilnya Pak Zalaki. Kemudian di sini Pak buat mobil juga. Ini mobilnya Pak Rizal. Oh, mobilnya Pak Rizal ini. Nah, buat kacanya ya. Ya, oke. Pak Zalaki mengendarai mobil dari kota A. Ini kota A. Ini kota B. Nah, sebut saja begitu ya, kota A, kota B. Oke, kita baca ulang soalnya. Pak Zalaki mengendarai mobil dari kota A menuju ke kota B dengan kecepatan 40 km per jam. Wah, kita taruh kecepatannya Pak Zalaki. Itu 40 km per jam. Kemudian berangkatnya pada pukul 08.00. Nah, ini waktu aja nih. Pada pukul 08.00. Kemudian pada saat yang sama, berarti pada saat yang sama berarti T-nya juga 08.00. Karena waktunya sama artinya ya, pada saat yang sama. Pak Rizal mengendarai mobil dari kota B menuju ke kota A. Pak Rizal kebalikannya nih. Ini kota B menuju kota A. Kalau Pak Zalaki dari kota A kota B, kalau Pak Rizal dari kota B menuju kota A. Nah, kecepatannya Pak Rizal ini 60 km per jam. Taruh V-nya sama dengan 60 km per jam. Nah, diketahui di soal juga, jarak kota A ke kota B itu adalah 200 km. Nah, dari titik kota A dan titik kota B ini, dari sini ke sini, itu dia memiliki jarak. Kita tulis saja S-nya yaitu 200 km. Nah, udah habis ya. Nah, langsung ditanyakan apabila mereka menempuh jalan yang sama. Oke, menempuh jalan yang sama ya. Pukul berapa mereka berpapasan? Artinya T papasnya, waktu papasnya. Kita sebut saja TP-nya itu T papas ini bacanya ya. Sama dengan berapa jam. Atau jam berapa gitu ya, T papasnya. Sedangkan tadi ini T berangkatnya, yang ditanya T papasnya. Caranya bagaimana? Caranya kita harus mengetahui dulu rumusnya. Nah, rumus TP atau T papas itu sama dengan S atau jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Langsung saja masukin ke dalam rumus. S-nya berapa tadi? Ini S-nya ya. 200 km. Tulis dengan satuan-satuannya. Kemudian kecepatan 1. Anggap saja ini kecepatan 1, ini kecepatan 2. Nah, kecepatan 1 itu mobilnya Pak Zalaki, kecepatan 2 mobilnya Pak Rizal. Nah, kecepatan 1 itu 40 ya. Kilometer per jam ditambah kecepatannya Pak Rizal 60 km per jam. Oke. Sekarang lanjut. Berarti 200 km per. Nah, 40 km per jam ditambah 60 km per jam. Tinggal jumlahin aja ini. 40 ditambah 60 sama dengan 100 km per jam. Sama dengan. Nah, kalau sudah lihat begini, nah ini sama-sama kilometer nih. Coret aja, coret. Berarti sisa jam aja ya. Berarti 200 dibagi 100. Ini ada 0 sama-sama 2 untuk memperkecil angka, coret saja. Kalau di atas coret 2, di bawah coret 2 gitu ya. Biar kecil angkanya, sehingga jadinya 2
per 1. Satuannya yang tersisa adalah jam. Berarti 2 per 1 jam sama dengan 2 bagi 1 sama dengan 2 jam. Oke, kita sudah dapat nih. Waktu mereka berpapasan itu adalah 2 jam. Artinya 2 jam kemudian. Nah, 2 jam kemudian itu pukul berapa sih? Nah, kita tulis di sini. Tadi mereka bareng-bareng berangkat itu pukul 08.00. 2 jam kemudian itu pukul berapa? Kalau ditanya kemudian berarti kita jumlahin. Kita tulis aja 02.00. Ini 2 jam ya. Jumlah 00-nya 00. 8 tambah 2 10. Udah. Berarti T papasnya itu mereka akan berpapasan bersama-sama pada pukul 10.00. Ya, jadi begitu caranya ya. Semoga kalian dapat memahami materi dengan baik. Kita tutup saja pembelajarannya. Kalau misalnya masih kurang mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, langsung saja telepon Pak Hadin ya. WA aja ya, nggak apa-apa. Pak siap menerima segala pertanyaan kalian ya. Demikian pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat, dan selalu jaga hafalannya ya.